Shalom, saudara. Kita bersyukur beberapa hari yang lalu sudah diadakan seminar hidup baru dalam roh ya. Sehingga itu merupakan dasar daripada hidup kita di dalam Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dasar ini tidak cukup, saudara. Kita perlu untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kita perlu bertumbuh dan tidak bisa hanya diam saja. Karena saudara, hidup itu diibaratkan sebagai tanaman. Mulai dari biji yang ditanam ya, dan kemudian bertumbuh semakin besar, menghasilkan generasi berikutnya. Tetapi semuanya diharuskan bertumbuh di dalam dasar yang benar. Karena itu saudara, kita semua setelah mendapatkan apa yang dipaparkan di dalam seminar hidup baru dalam roh, maka kita perlu bertumbuh. Kita tidak bisa diam begitu saja terus-terusan, tetapi kita harus bertumbuh. Kita harus mengenal siapa Allah kita itu. Saudara, dalam Alkitab dikatakan bahwa pengenalan akan Allah itu hampir setara dengan keselamatan itu sendiri. Mari kita baca di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga, saudara. Dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah Allah kita. Dan ini semua kalau saudara ikutin, saudara percaya pada Allah yang disebutkan dalam Alkitab ini, maka itu hampir setara dengan keselamatan itu sendiri. Dan untuk mengenal Allah ini saudara, Allah sudah memberikan kepada kita hati untuk mengenal Dia dengan benar. Di dalam Yeremia 24 ayatnya yang ke-7 saudara, dikatakan, Aku akan memberi mereka satu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Pengenalan akan Allah ini, saudara, merupakan pencegahan yang ampuh terhadap dosa. Karena kemerosotan rohani kita, saudara, itu adalah kurangnya pengenalan akan Allah. Sehingga kalau kita kurang mengenal Allah, maka moral kita akan turun, merosot. Tetapi kalau kita sudah mengenal Allah, saudara, dan bertumbuh dalam hubungan yang akrab dengan Dia, maka kita akan ditandai dengan satu integritas bahwa kita adalah orang yang kudus, yang bisa dipercaya. Apa yang ada dari keluar dari mulut kita, itu sama dengan di hati kita. Hidupnya kudus. Jadi saudara, bila kita sungguh mengenal Dia, maka secara otomatis tercermin dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, dalam apa yang kita katakan, semuanya akan mencerminkan bahwa hidup kita baik di dalam Tuhan. Kita bisa bertumbuh, saudara. Pertama adalah karena Tuhan sendiri. Allah sendiri yang memberikan kepada kita pengenalan akan Allah yang benar dan dapat dipercaya. Allah harus mengenalkan dirinya sendiri, saudara, dan Roh Kuduslah yang menyelidiki semuanya itu. Bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah, saudara, itu diterangkan kepada kita. Jadi kalau kita hidup, orang percaya, tidak percaya di dalam Roh Kudus dan tidak membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka kita tidak akan mengenal Allah kita. Kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus untuk bisa mengerti siapa sebetulnya Allah kita. Kita adalah manusia yang sangat lemah, saudara, tidak mengerti apa-apa. Karena itu ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk bisa mengerti Allah kita. Karena pada saat kita mengenal Allah kita, itu pencegahan yang ampuh, saudara, terhadap dosa. Jadi kita kalau sudah mengenal Allah, kita sulit untuk berbuat dosa lagi.
Karena itu saya sungguh berharap saudara, supaya kita bisa bertumbuh setelah SHDR ini, semuanya bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Dan satu-satunya jalan yang dapat membuat kita mengerti atau mengenal Allah dengan benar, itu adalah Allah sendiri. Allah yang membuat kita bisa mengenalkan dirinya sendiri kepada kita melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Jadi SHDR membuat kita bersekutu dengan Roh Kudus untuk mengenal Allah dengan benar, saudara. Apalagi yang tersembunyi, yang kita tidak mengerti, bisa diuraikan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini. Yaitu di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-10-11, saudara. Dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi saudara, dengan adanya SHDR, Roh Kudus itu diharapkan bekerja di dalam diri kita masing-masing dengan leluasa. Yang akan menyelidiki dan dia akan memberitahukannya kepada kita, mengajar kita untuk mengenal siapa Allah kita itu. Kita tidak bisa hanya mengenal Allah begitu saja melalui seminar hidup dalam Roh Kudus, tetapi kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus untuk lebih mengenal Allah di dalam hidup kita. Karena kita tahu saudara bahwa hanya Allah yang dapat memberi kepada kita pengenalan Allah akan Allah yang benar dan dapat dipercaya. Tadi saya katakan bahwa Allah Roh Kuduslah yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi di dalam diri Allah, Dia yang akan mengajarkannya kepada kita. Jadi pergunakan dengan baik, saudara. Kita harus berhubungan dengan erat dengan Roh Kudus, supaya kita lebih bisa mengenal Allah dengan benar. Di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-17, kita perlu juga meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita perlu belajar terus, saudara, untuk bisa mengenal Allah, siapa Allah kita itu. Pengenalan akan Allah, saudara, menuntut kesabaran, ketekunan. Karena apa? Karena pengenalan berarti hubungan yang bersifat pribadi dengan Tuhan dan dengan jalan-jalannya. Jadi, pengenalan akan Allah itu bukan sekedar kita kenal, oh Allah itu siapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, bukan cuma itu saja. Tetapi kita bisa berhubungan bersifat pribadi, berhubungan dengan Dia, dan mengenal jalan-jalannya. Dan saudara, pengenalan akan Allah itu tidak akan pernah dipisahkan dari hidup yang penuh kekudusan. Jadi, kita harus dalam segala hal memuliakan Allah. Kita perlu hidup kudus, supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Jadi, kalau kita mengenal Allah dengan sendirinya, saudara, kita akan merasa lebih baik, dan itu akan mencegah kita melakukan dosa. Jadi saudara, SHDR yang diberikan kepada kita, dicurahkan Roh Kudus kepada kita, merupakan dasar yang kuat, yang baik, agar kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan Allah, di dalam pengenalan kita kepada Allah. Kita perlu mengenal Allah dengan benar, saudara. Di dalam Kolose 2, saudara, dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah kalau kita mengenal Allah dengan benar, saudara, kita akan selalu bersyukur untuk segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda, saudara, yang datang ke saya. Dia menangis dan dia mengatakan bahwa hidupnya sungguh-sungguh amat menderita. Dia tidak bisa melihat atau bersyukur untuk apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan bahkan saudara datang ke saya hanya untuk mengatakan, saya ingin mati. Saudara, hal ini yang dilarang, hendaknya tidak dilakukan oleh kita.
itu berarti bahwa kita tidak melakukan pengenalan akan Allah. Kita tidak kenal Allah kita, sehingga kita merasa putus asa di dalam hidup ini. Saya beritahukan kepada dia untuk mulai bertobat dan mulai belajar mengenal Allah yang benar, sehingga dia bisa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan dia mengatakan, saudara, dia seorang Kristen yang taat pada Tuhan. Tapi dia mengatakan pada saya, dia tanya, apa benar Roh Kudus itu akan bekerja di dalam hidup kita? Dia tidak percaya akan hal itu, saudara. Kalau dia tidak bisa mengerti hal itu dan tidak mau mengenal hal itu, bagaimana dia bisa mengenal Allah dengan benar? Karena itu, saudara, saya katakan kepadanya, Roh Kuduslah sudah dicurahkan ke dalam diri kamu, dan biarkanlah dia bekerja untuk menolong kamu, sehingga kamu bisa mengenal Allah kamu itu siapa. Dan saudara, dia cuma mengatakan, sulit amat hal itu. Sulit untuk melakukannya, sulit untuk bisa mengerti hal ini. Ya, karena Roh Kudus tidak dibiarkan bekerja di dalam hidupnya. Saudara, dia menangis terus. Dan saya katakan, yuk kita berdoa. Kita minta supaya Roh Kudus bekerja saat ini. Dan Tuhan, dan saudara, saya berdoa, saya hibur dia, dan saya menenangkan dia, dan saya kemudian berdoa. Dan apa yang terjadi, saudara? Luar biasa. Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa. Dan dia cuma mengatakan pada saya kenapa tidak mengalami hal ini sebelumnya? Kenapa kalau sudah didoakan baru bisa merasakan? Nah, itu menunjukkan, saudara, bahwa kita kurang berhubungan dengan dia. Kita kurang mengenal Allah kita. Kita kurang mengenal siapa itu Roh Kudus, siapa itu Allah kita. Dan saya katakan, pelajari itu semua. Dan renungkan itu di dalam hati kamu, saya katakan. Dan dia mengatakan, kalau saja saya sudah mengenal Allah ini dengan benar, dulu-dulu saya tidak akan mati. Saya tidak kepingin mati, dia katakan. Memang, saudara, ada banyak pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, terutama di dalam masa pandemi ini. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan membantu kita untuk bisa mengatasi permasalahan kita. Jadi kita perlu, saudara, untuk hidup menerima Yesus Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, dan kita harus hidup di dalam Dia. Kita harus berakar di dalam Dia. Kita harus bertumbuh di dalam Dia. Bukan sekedarnya hanya percaya, oh Yesus itu Tuhan dan hanya itu saja. Tapi kita harus mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia, bertambah bertambah pengetahuan kita tentang hubungan kita dengan Tuhan. Memang, saudara, ini semua menuntut kesabaran dan ketekunan. Tetapi hubungan yang terjadi nanti akan bersifat pribadi. Kita bisa berhubungan pribadi dengan Tuhan, dan kita bisa mengerti jalan-jalannya. Hendaknya kita sekarang ini, mulai sekarang, saudara, jangan hanya bersandar kepada pengajaran-pengajaran yang dasar sekali, tapi kita mulai belajar untuk bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu benar-benar bisa terjadi dengan baik. Dan pengenalan akan Allah ini, saudara, membuat kita tidak pernah dipisahkan dari hidup yang penuh kekudusan. Jadi dalam segala hal, dalam setiap saat, kita hanya memuliakan Tuhan. Itulah yang dikehendaki, saudara. Jadi jangan cuma percaya atau bersandar pada pengajaran yang sederhana, tapi kenalilah Tuhan, saudara. Kenali Dia, karena dengan pengenalan itu kita sungguh-sungguh akan punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi setiap orang punya hubungan yang pribadi dengan Allah, dan kita bisa mengetahui jalan-jalannya. Saudara, ada banyak hal yang dapat saya uraikan sebagai satu kesaksian dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dari kepala saya yang berdarah terus, dari penyakit pusing,
dari segala macam hal-hal yang menakutkan. Allah memberikan jalan keluarnya, saudara. Dan saya sungguh bersyukur karena saya punya Allah seperti Dia. Saya bersyukur Allah saya itu bukan Allah lain, tetapi sungguh-sungguh Allah kita adalah Yesus Kristus yang menjadi Allah saya sejak saya mulai mengenal Tuhan sampai pada hari ini. Dan Dia tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan umat yang percaya kepadanya dan ditinggalkan sendirian, tidak pernah. Tetapi Allah menyertai kita dalam setiap kesempatan, dalam setiap saat. Kalau kita membutuhkan Dia, Dia selalu ada, saudara. Sebelum kita mau mintanya, Tuhan itu sudah ada. Karena itu, saudara, kenali Allah kita. Jangan pernah melupakan hal itu. Karena pengenalan akan Allah itu adalah setara dengan keselamatan itu sendiri. Saya berharap saudara, sungguh-sungguh saudara semua mempunyai satu kesadaran untuk bisa mengenal Allah secara pribadi. Jangan dengarkan pengajaran-pengajaran yang salah, tapi kenali Dia. Kenali Allah kita dengan benar. Berhubungan dengan Dia secara pribadi. Maka saudara, jalan-jalannya akan ditunjukkan kepada kita. Dia yang akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Biarlah dalam sekarang ini saudara bisa mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Memang semuanya itu pengenalan itu harus dituntut kesabaran dan ketekunan, saudara. Tetapi kalau kita berseru kepada Dia dalam keadaan apapun juga, Dia akan datang, Dia akan menolong kita, dan Dia akan menjawab doa-doa kita. Saya sungguh berharap agar kita mempunyai satu pemikiran yang lain sekarang, bukan hanya sekedar mengenal Yesus, Putra Allah, Roh Kudus, hanya itu saja. Tapi kenali Dia, Allah kita itu, bagaimana sifatnya, pengenalan itu sungguh-sungguh berarti untuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya mengharapkan sungguh-sungguh saudara bisa mengenali Allah kita itu dengan benar. Dan dengan sendirinya kita akan memuliakan Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati saudara.